Halo guys, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Nama saya Lamda Dalatas dari kelas 11 Saintek 1. Saya di sini akan mengerjakan remedial kimia. Di soal yang pertama, diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Energi CH sama dengan 415 kJ, energi CO sama dengan 799 kJ, energi OH sama dengan 464 kJ, dan energi OO sama dengan 498 kJ. Apabila delta H pembakaran C2H2 sama dengan minus 1,26 dikali dengan 10 pangkat 3 kJ per mol, tentukan besarnya energi ikatan CC rangkap 3. Di sini diketahui senyawa C2H2 ditambah dengan 5/2O2 menjadi 2CO2 ditambah dengan H2O. Di sini kenapa dikatakan 5/2? Karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4 dan 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan kenapa di sini di bawahnya itu per 2? Karena 2 dibagi 2 itu 1, maka menyisakan 5 itu sendirian. Selanjutnya, delta H sama dengan energi kiri dikurang dengan energi kanan, sama dengan 2 dikali energi CH ditambah dengan 1 dikali energi CC rangkap 3 ditambah dengan 5/2 dikali dengan energi OO rangkap 2 dikurang dengan 4 dikali energi CO rangkap 2 ditambah 2 dikali energi OH sama dengan 830 ditambah dengan ECC rangkap 3 tambah 1245 dikurang 3196 ditambah dengan 928 sama dengan ECC rangkap 3 ditambah dengan 2075 dikurang 4124. Delta H sama dengan energi kiri dikurang dengan energi kanan sama dengan energi CC rangkap 3 ditambah dengan 2075 dikurang 4124 minus 1260 sama dengan ECC rangkap 3 ditambah dengan 2075 dikurang 4124 minus 1260 sama dengan ECC rangkap 3 dikurang dengan 2049 sama dengan 2049 dikurang 1260 sama dengan 789 kJ per mol. Oke, selanjutnya kita lanjut di soal yang kedua. Soalnya ini tuh tentukan jenis reaksi dan produk yang dihasilkan dari reaksi berikut ini. Yang A, CH3 CH rangkap 2 CH2 plus HBr menjadi titik plus titik dan reaksi. Kemudian yang B, CH3 CHBr CH3 180 derajat menjadi titik plus titik dan juga reaksi. Kemudian yang C, C7H16 plus XO2 menjadi YCO2 plus ZH2O dan reaksinya adalah apa? Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini kita akan menentukan dulu yang A-nya, yaitu CH3 CH rangkap 2 CH2 plus H-Br. Nah, di sini tuh si rangkap 2 ini tuh dia tuh menyerang si H, maka H dia itu hilang, dia menjadi plus di CH. Kemudian min ini dia menyerang si Br, maka berubah menjadi Br min. Kemudian plus ini dia menyerang lagi dengan si min, lalu CH plus ini dia berubah menjadi CH cabang Br. Nah, dalam bentuk ini disebut dengan namanya adalah 2-bromo propana dan reaksi ini adalah reaksi adisi. Kemudian yang B, CH3 CHBr CH3 180 derajat menjadi CH3 CH rangkap 2 CH plus Br. Sini kita tulis dulu CH3 CHBr lalu CH3 menjadi CC rangkap 3. Nah, karena dari masing-masing C ini dia sudah memiliki rangkap 3, maka masing-masing dari C juga hanya memiliki satu H saja. Nah, dalam reaksi senyawa ini disebut dengan reaksi eliminasi. Kemudian kita lanjut di yang C.
yaitu C7H16 plus XO2 menjadi YCO2 plus ZH2O. Pertama-tama kita akan mencari dulu nilai dari si X-nya, si Y-nya. Jadi 7 dikali 1 sama dengan Y. 7 sama dengan Y. Kemudian kita cari nilai Z-nya. 16 dikali 1 sama dengan 2Z. 16 sama dengan 2Z. Kemudian 16 per 2 sama dengan Z. Maka 8 sama dengan Z. Jika sudah seperti ini, kemudian kita tentukan nilai dari X-nya. 2X sama dengan Y plus Z. 2X sama dengan 7 plus 8. 2X sama dengan 15. Sama dengan 15 per 2. Nah, karena 15 ini tuh dia adalah bilangan ganjil, maka caranya adalah kita harus mengkalikan juga dengan 2. Maka per 2 ini kita coret dengan kali 2. Maka hasilnya adalah 15. Kemudian dia menjadi senyawa 2C7H16 plus 15O2 menjadi 7CO2 plus 8H2O. Dan reaksi ini disebut dengan reaksi pembakaran. Oke, selanjutnya kita ke nomor yang ketiga, yaitu data hasil percobaan reaksi BrO3 plus Br menjadi 3Br plus 3H2O dan diperoleh data sebagai berikut. Kita disuruh tentukan reaksi terhadap Br, terhadap BrO3- dan juga terhadap H+. Karena di sini kita diketahui waktu, dan waktu adalah berbanding terbalik dengan laju, maka rumusnya adalah V sama dengan 1 per T. Di sini dari data 1 dan 4, laju ini kita bisa tulis 1 per 152 plus minus 6, 1 per 73 plus minus 4, 1 per 75 plus minus 3, dan 1 per 19 plus minus 4. Kemudian di A ini kita suruh mencari BR. Kita bisa menggunakan data 1 dan 3. Tinggal masukkan saja rumusnya. V1 per V3 sama dengan K BrO3 min pangkat X Br min pangkat Y H plus pangkat Z per K BrO3 min pangkat X Br min pangkat Y H plus pangkat Z. Di sini K nya bisa kita langsung hilangkan saja, dan kita masukkan data yang sudah ada dalam tabel tersebut, yaitu 1 per 152 plus minus 6 per 1 per 75 plus minus 3 sama dengan 0,4 per 0,4 pangkat X, 0,24 per 0,248 pangkat Y, dan 0,01 per 0,01 pangkat Z. Di sini karena sudah habis dari data X dan Z-nya, di sini kita bisa sederhanakan saja yang BR-nya, yaitu yang Y, menjadi 1 per 2, dan 1 per 2 pangkat Y sama dengan 1. Lalu kita ke nomor 3 yang B, yaitu kita disuruh mencari reaksi terhadap BrO3 min. Sama seperti A tadi, langsung saja kita tulis V1 per V2 sama dengan K BrO3 min pangkat X Br min pangkat Y H plus pangkat Z per K BrO3 min pangkat X Br min pangkat Y dan H plus pangkat Z. Sama seperti tadi, hanya kita hilangkan saja langsung dan masukkan datanya. 1 per 152 plus minus 6 per 1 per 73 plus minus 4 sama dengan 0,4 per 0,8 pangkat X, 0,24 per 0,24 pangkat Y, dan 0,01 per 0,01 pangkat Z. Karena di sini dari BR dan juga H plusnya sudah sama, jadi kita bisa coret saja dua-duanya dan kita sederhanakan di BrO3 minnya menjadi 1 per 2 pangkat X, dan X sama dengan 1. Selanjutnya kita ke C, disuruh menentukan H plusnya. Kita menggunakan data 2 dan 4 sama seperti A dan B. Kita langsung saja tulis V2 per V4 sama dengan K BrO3 min pangkat X dan Br min pangkat Y H plus pangkat Z per K BrO3 min pangkat X Br pangkat Y dan H plus pangkat Z. Langsung saja K nya kita hilangkan lagi, lalu kita tulis
1/73 plus minus 4 per 1/19 plus minus 4 sama dengan 0,8 per 0,8 pangkat X dan 0,24 per 0,24 pangkat Y, lalu 0,1 dan per 0,02 pangkat Z. Karena di sini BRO dan juga BR-nya sudah bisa langsung kita coret, kita bisa langsung sederhanakan saja di atasnya menjadi 1/4. Mengapa bisa jadi 1/4? Karena 19 plus minus 4 itu 19 dikali 4 sama dengan 76. Dan 76 itu dia masih termasuk dengan 19 plus minus 4. Karena itu masih sama dengan 73 plus minus 4. Karena 73 plus minus 4 itu kita bisa naikkan plus 4 dan juga minus 4. Jadi itu masih termasuk. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 pangkat Z. Z sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari soal yang keempat. Ini soalnya itu, dalam ruangan dengan tekanan udara 1 atm sebanyak 2 liter air P sama dengan 1 gram per mol dipanaskan dengan pembakaran 11 gram gas propana Mr sama dengan 44 gram per mol dan suhu 20 derajat Celcius hingga mendidih. Apabila diasumsikan bahwa kalor hasil pembakaran yang digunakan untuk menaikkan suhu air adalah 95% serta kalor air jenis air sama dengan 4,2 Joule gram derajat Celcius. Tentukan besarnya delta derajat Celcius gas propana tersebut. Di sini kita langsung saja menentukan kalor reaksinya. Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Q sama dengan 2000 dikali 4,2 dikali dengan delta T, yaitu T akhir dikurang dengan T awal, yaitu berarti 100 dikurang 20 derajat yang hasilnya adalah 73 derajat Celcius. Maka hasil dari 2000 dikali 4,2 dikali dengan 73 derajat Celcius hasilnya adalah Q sama dengan 613,2 kJ. Seperti itu kita akan lanjut ke menentukan kalor untuk menaikkan suhunya, yaitu 613,2 kJ per 95% sama dengan 645,47 kJ. Sudah seperti itu kita lanjut ke menentukan mol propananya, yaitu NC3H8 sama dengan M per Mr sama dengan 119 per 44 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Q sistem sama dengan Q lingkungan. Lalu itu kita menentukan delta derajat Celcius propana. Delta H derajat Celcius sama dengan Q sistem per N sama dengan minus Q lingkungan per N sama dengan minus 645,47 kJ per 0,25 mol sama dengan minus 2581,88 kJ per mol. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari soal yang kelima. Soalnya adalah pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan 10 atm terdapat dalam keadaan setimbang 0,3 mol gas SO2, 0, mol gas SO3 dan 0,1 mol gas O2 dengan reaksi 2SO3 terus tanda bolak-balik seperti ini, 2SO2 ditambah dengan O2. Terus kita disuruh tentukan harga Kp pada suhu tersebut. Di sini diketahuinya dulu, N2SO3 itu 0,1 mol, N2SO2 itu 0,3 mol, dan NO2 sama dengan 0,1 mol. Kemudian kita tulis sigma N sama dengan NSO3 ditambah dengan NSO2 ditambah dengan NO2 sama dengan 0,1 ditambah dengan 0,3 ditambah dengan 0,1, maka hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya kita menentukan produk SO2 sama dengan NSO2 per sigma N dikali dengan P total sama dengan 0,3 per 0,5 dikali dengan 10, hasilnya adalah 6 atm.
Selanjutnya produk SO3 sama dengan NSO3 per sigma N dikali dengan P total sama dengan 0,1 per 0,5 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 2 ATM. Dan produk O2 sama dengan NO2 per sigma N dikali dengan P total sama dengan 0,1 per 0,5 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 2 ATM. Selanjutnya kita tentukan P totalnya sama dengan PSO3 ditambah dengan PSO2 ditambah dengan PO2 sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 10 ATM. Kemudian cara mencari Kp-nya adalah produk COF per reaktan COF sama dengan PSO2 pangkat 2 dikali dengan PO2 per PSO3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 dikali 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 36 dikali 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 72 per 4. Dan 72 per 4 itu adalah 18. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.